Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika para nabi dan para rasul terdahulu telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau wafat, dan juga ditutup oleh nabi akhir zaman junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga wafat, maka ketika itu pula tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Siapapun orangnya yang mengaku-ngaku menjadi nabi, menjadi rasul, mengaku mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini haram hukumnya untuk meyakini, apalagi mengikuti orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi atau sebagai rasul. Lalu siapakah setelah para nabi dan rasul ini wafat sebagai penerus perjuangan beliau-beliau semuanya? Tak lain dan tak bukan adalah para alim ulama. Para alim ulama inilah yang mewarisi akhlak, karakter, sifat, keilmuan, kebijakan, kearifan para nabi dan rasul. Karena mereka ini mempelajari dengan berbagai macam fans ilmu, terutama mempelajari ilmu-ilmu hadis, sehingga mereka menjadi alim, menjadi mengetahui betul tentang bagaimana keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh para nabi dan juga para rasul. Ya, walaupun mereka tak setingkat dan tak sederajat dengan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para alim ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dengan demikian, karena para alim ulama ini menjadi pewarisnya para nabi, maka kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman seperti zaman sekarang ini, yang sudah terpaut jauh kehidupan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita jadikan panutan, yang kita ikuti jejak langkahnya, fatwa-fatwanya, petunjuk keilmuannya, tak lain dan tak bukan adalah para alim ulama itu sendiri. Begitu mulia dan agung kedudukan para alim ulama ini, dikarenakan akhlaknya yang mulia dan juga keilmuannya yang luas. Sehingga tidak heran jika para alim ulama ini mendapatkan keistimewaan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di muka bumi ini terutama di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari
keistimewaan para alim ulama inilah yang memperjuangkan warisan Rasulullah SAW berupa ad-dinul Islam. Maka ketika seorang yang alim, bagian dari ulama itu sendiri wafat, maka semua makhluk yang ada di langit, penduduk langit pun juga penduduk bumi, kecuali manusia, itu mereka semuanya sedih, menangis atas wafatnya para alim ulama itu sendiri. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza matal alimu bakat alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yauman. Wa qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, idza mata ketika wafat, siapa? Al-alimu orang alim, bakat maka menangis, alaihi atas wafatnya orang alim tersebut. Siapa? Ahlus samawati, penduduk beberapa langit, wal ardi dan penduduk bumi, sab'ina yauman dalam waktu 70 hari. Dalam hadis tersebut, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keterangan akan salah satu keistimewaan seorang yang alim itu sendiri. Apa? Ketika ada orang alim wafat, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu penduduk langit, yakni para malaikat, semuanya sedih, semuanya ikut menangisi atas kepergian sang alim ini. Begitupun juga penduduk bumi, semuanya menangis kecuali manusia. Ya tentunya Bani Adam atau manusia di sini bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hatinya keras. Tapi kalau manusia yang salih, manusia yang paham akan musibah besar, akan wafatnya seorang yang alim, tentu ia pun juga akan sedih, juga akan menangisinya. Penduduk langit itu adalah para malaikat yang jumlahnya tentu lebih banyak daripada manusia yang ada di muka bumi ini. Makhluk suci, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak pernah melanggar perintah Allah, yaitu para malaikat-malaikatnya Allah pun juga sedih, menangisi apabila ada penduduk bumi, seorang alim dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah dipanggil wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangisnya dalam jangka waktu sab'ina yauman, 70 hari. Maka dosa apa kiranya kita sebagai manusia biasa, kita sebagai umat Rasulullah SAW, ketika ada pewaris para nabi, ketika ada salah satu orang alim, bagian daripada ulama itu sendiri meninggal, kita tidak sedih, kita tidak prihatin, apalagi meneteskan air mata, biasa-biasa saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Junjungan kita Rasulullah SAW memberikan sebuah penjelasan bahwasannya siapapun orangnya yang tidak sedih, tidak prihatin dengan meninggalnya seorang yang alim, maka dia termasuk golongan daripada orang munafik. Di situ disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahzan limautil alimi fahuwa munafiqun munafiqun munafiqun. Qolaha salasa marratin. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, man barang siapa orangnya, lam yahzan yang tidak sedih, limautil alimi karena wafatnya orang yang alim, fahuwa maka orang tersebut munafikun yaitu orang munafik, munafikun yaitu orang munafik, munafikun yaitu orang munafik. Qolaha Nabi mensabdakannya salasa marratin dengan 3 kali. Jelaslah bahwa junjungan kita Rasulullah SAW memberikan penjelasan, siapapun orangnya yang tidak sedih, tidak prihatin hatinya manakala ada seorang yang alim wafat, maka orang tersebut termasuk orang munafik, termasuk orang munafik, termasuk orang munafik. Sang baginda mengucapkan munafik ini salasa marratin 3 kali. Sebuah hal yang sangat-sangat miris sekali manakala kita sebagai umat manusia yang sudah jauh dari para nabi, jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti jejaknya para ulama, tidak mau mencintai para alim ulama, bahkan menjauh. Sehingga wajar ketika ada seorang alim itu wafat, ia tidak sedih, ia tidak prihatin. Maka jika itu terjadi, itulah salah satu ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tentu kita sebagai umat Islam tidak ingin menjadi orang yang munafik, tidak ingin sifat kemunafikan itu ada dalam diri kita masing-masing. Tentunya di samping masih ada lagi ciri atau tanda-tanda orang munafik, salah satu di antaranya ialah tidak ada kesedihan dan keprihatinan manakala ada orang alim meninggal dunia. Padahal penduduk langit, para malaikat itu semuanya menangisi kepergian seorang alim dalam jangka waktu 70 hari. Itulah tadi sebagian kecil keistimewaan alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang berkah, yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai para alim ulama, sehingga kelak di yaumil kiamah nanti kita semuanya dikumpulkan bersama mereka dalam naungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.